Selamat datang kembali dalam video pembelajaran daring untuk mata kuliah Aljabar Linear yang diselenggarakan di program studi Teknik Informatika, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Samratulangi. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai ruang baris, ruang kolom, dan rank dari sebuah matriks. Nah, materi ini akan saya bagi menjadi dua bagian ya. Jadi pertama kita akan membahas mengenai matriks, ruang vektor, matriks, vektor baris, dan vektor kolom, serta ruang baris. Dan pada video kedua, saya akan membahas mengenai ruang kolom dan dimensi dan rank dari sebuah matriks. Dan seperti biasa, materi ini saya adaptasi dari buku Elementary Linear Algebra karya Ron Larson. Oke, kita masuk pada bahasan pertama ya. Jadi kita dapat melihat sebuah matriks seperti ini ya. Nah, jika kita mengambil ya kolom-kolomnya ya. Jadi kita lihat di sini ada kolom-kolom dari matriks tersebut yang sudah saya highlight dengan tanda warna merah ini. Nah, ini dapat kita buat setiap kolom ya sebagai vektor kolom dari A. Jadi misalnya ini ada vektor ya, vektor kolom C1 ya. Dia terdiri dari sebenarnya merupakan kolom pertama dari matriks A ini. Dan selanjutnya C2, kemudian seterusnya sampai dengan kolom ke N ya. Nah, oke, jadi kalau kita lihat ini merupakan baik dari C1, C2, dan seterusnya sampai Cn, itu merupakan bagian atau mereka ada dalam Rm ya. Nah, kenapa Rm? Karena sekali lagi kita lihat kenapa sih dia vektor kolom tapi malah mengikuti jumlah baris ya? Karena kita lihat di sini Rm ini menandakan jumlah elemen ya dari setiap vektor kolom ini adalah sejumlah m. Nah, demikian pula dengan vektor baris. Jadi ini matriks A yang sama ya. Untuk matriks A yang sama, kita membuat atau mengambil baris-barisnya sebagai vektor baris ya, yang kita tuliskan seperti ini. Mulai dari R1 ya, R1 yang baris pertama, kemudian R2 baris kedua, dan baris sampai terusnya sampai dengan baris ke M. Nah, vektor-vektor ini ya, vektor-vektor ini ada pada ruang Rn ya. Dia merupakan bagian dari ruang Rn dengan alasan yang sama seperti tadi kita menempatkan vektor kolom ini pada ruang Rm karena jumlah elemennya adalah M. Sedangkan pada ruang vektor baris ini jumlah elemennya adalah N pada setiap vektor ya. Seperti itu. Nah, saya lanjutkan. Jadi misalnya kita punya sebuah vektor seperti ini, sebuah matriks seperti ini ya. Nah, matriks ini terdiri dari 3 baris dan 3 kolom ya. Jadi ada 3 baris, 1, 2, 3 dan 3 kolom ya. 1, 2, 3. Nah, misalnya kita mengambil vektor-vektor kolomnya, maka vektor kolomnya tentu saja adalah kolom yang ini, dan kolom yang ini ya. Jadi 1 0 negatif 3 kolom pertama, kemudian 3 1 0 dan 1 1 6. Selanjutnya untuk vektor barisnya kita ambil tentu saja barisnya baris yang ini, dan baris yang ini ya. Nah, vektor barisnya adalah 1 3 1, 0 1 1 dan min 3 0 6. Oke. Nah, kita lanjutkan dengan ruang baris. Jadi tadi kita sudah melihat vektor baris dan vektor kolom. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai ruang baris dari sebuah matriks ya. Oke. Nah, kita akan melihat pertama apa itu ruang baris. Misalnya untuk sebuah matriks dengan ukuran M kali N ya, maka ruang baris dari matriks ini adalah subruang ya dari Rn yang dibangun ya oleh vektor-vektor baris dari A. Jadi ruang barisnya dibangun oleh vektor-vektor baris dan merupakan subruang dari Rn.
Sedangkan ruang kolom nanti akan kita bahas pada video selanjutnya lebih mendalam. Ruang kolom dari matriks A merupakan subruang dari Rm, ingat kembali karena hubungan tadi jumlah elemennya pada jumlah elemen atau komponen pada vektor tersebut. Nah, ruang kolom ini dibangun ya atau direntangkan oleh vektor-vektor kolom dari matriks A tersebut ya. Nah, misalkan kita punya matriks ya, matriks A dan matriks B ya, di mana matriks A ini ekuivalen baris dengan matriks B. Kalau di sini Anda lihat saya menggunakan simbol seperti ini ya. Jadi ini maksudnya matriks A ekuivalen baris dengan matriks B ya. Nah, maka ruang baris dari matriks A itu akan sama dengan ruang baris dari matriks B. Nah, dan jika B ada dalam bentuk eselon baris, jika B itu sudah dalam bentuk eselon baris, maka vektor-vektor baris tidak nol dari B itu akan membentuk himpunan yang bebas linier yang merupakan basis untuk ruang baris dari matriks B tersebut. Nah, karena kedua matriks ini adalah matriks yang ekuivalen baris ya, row equivalence, maka apabila matriks A itu ekuivalen baris dengan B, maka vektor-vektor tak nol dari B ini juga merupakan basis untuk ruang baris dari A ya. Jadi vektor-vektor tak nol dari B adalah basis untuk ruang baris dari A karena keduanya ekuivalen baris. Nah, bagaimana menemukannya? Nanti kita lihat misalnya ada sebuah matriks dengan ukuran 5 kali 5 ya, ini 5 kali 4 seperti ini ya. Kita akan melihat cara bagaimana menemukan ya, bagaimana cara menemukan basis dari ruang baris matriks A ini. Nah, hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan eliminasi Gauss-Jordan atau kita lewat beberapa atau serangkaian operasi baris elementer. Nah, saya sudah sering membahas operasi baris elementer, di sini tidak akan saya bahas secara mendalam. Jadi sebagai pengingat saja untuk langkah pertamanya kita melakukan operasinya seperti ini. Jadi kita mengambil kolom pertama dan kolom ketiga karena kita lihat di sini kita akan menolkan kolom pertama ini kecuali pada pivotnya ya. Dan demikian seterusnya akan kita lakukan. Nah, sehingga kita mendapatkan kalau di sini kita mendapatkan kolom ketiga yang baru ya. Seperti ini ya, seperti ini. Dan kita lanjutkan. Ini saya katakan di sini kalau kita lihat ada simbol ini menandakan si matriks A ini ekuivalen baris dengan matriks A2 ini. Yang kita dapatkan salah satu barisnya merupakan hasil dari operasi baris elementer. Nah, kita lanjutkan operasi eliminasi Gauss-Jordan ini dengan menggunakan operasi baris elementer. Saya tidak akan membahas panjang ya karena sudah pernah dan sudah sering dibahas di berbagai video-video sebelumnya. Silakan Anda bisa membuktikannya. Anda bisa mempause video ini untuk mencoba menemukan atau mencoba men-trace langkah-langkah yang saya lakukan di sini. Mungkin urutan langkahnya bisa berbeda, tidak masalah ya. Oke, ini adalah OBE kelima, kita dapatkan matriks A5, OBE ke-6, ya kita dapatkan matriks A6, kemudian ke-7. Nah, kita perhatikan di sini, ini sudah OBE ke-8, kita lihat. Nah, ini tinggal dibagi, langkah ke-9 adalah kita membagi, karena kita mau membuat dia dalam bentuk eselon baris reduksi, sebisa mungkin kita mendekati eselon baris reduksi, di mana semuanya ini kan jadi 1 ya. Nah, ini 8, jadi kita kalikan dengan 1/8 untuk mendapatkan baris kedua yang baru. Oke. Nah, kita sudah mendapatkan matriks B di sini, di mana matriks B ini row equivalence ya. Matriks B ini row equivalence dengan matriks A yang ada di sini ya. Nah, di sini kita juga sudah menamakan baris-barisnya baris W1, W2, dan W3. Ini baris-baris tak nol ya. Karena dua baris di bawah terakhir adalah baris-baris yang semua elemennya adalah sama dengan 0. Oke. Kita lihat teori yang tadi bahwa basis ruang kolom A merupakan vektor-vektor baris tak nol dari B ya. Jadi basis ruang kolom basis ruang baris A, ini typo ya. Basis ruang baris A adalah vektor-vektor baris tak nol dari B ya.
Kita lihat. Nah, jadi basis ruang kolom A di sini berasal dari yang 3 baris ini, 1313, 0110, dan 0001. Ini membentuk basis dari ruang kolom A, ya. Oke. Nah, kita dapat membuktikannya, tidak akan saya tunjukkan di sini. Kita dapat membuktikan bahwa ini merupakan basis dengan melihat lagi bagaimana kita membuktikan sebuah basis. Jadi basis itu pertama dia harus membangun ruang vektor tersebut, ya. Jadi kalau dalam hal ini kita harusnya bisa menuliskan vektor-vektor baris pada A itu dapat dituliskan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor S, ya, vektor-vektor yang dalam himpunan V1, W2, W3 tadi. Dan himpunan S ini juga harus merupakan sebuah himpunan vektor yang bebas linear untuk dapat menjadi sebuah basis. Oke. Nah, kemudian bagaimana kita menemukan basis untuk sebuah subruang? Tadi itu kan basis untuk ruang baris. Nah, bagaimana dengan subruang? Mari kita lihat di sini. Teknik yang tadi ya bisa kita gunakan untuk menemukan basis dari sebuah subruang yang dibangun oleh himpunan S ini, ya. Jadi S, V1, V2 sampai dengan VK pada Rn. Nah, mari kita lihat. Jadi ref ini maksudnya adalah row equivalent form, ya, atau bentuk baris ekuivalen, ya. Nah, vektor-vektor pada X itu kita buat menjadi sebuah matriks. Jadi nanti akan kita lihat contohnya dan kita akan menemukan bentuk matriks B yang merupakan matriks ekuivalen baris didapat dari operasi reduksi terhadap A. Nah, sehingga vektor-vektor baris tak nol dari B ini juga merupakan basis untuk subruang yang dibangun atau direntangkan oleh F. Mari kita lihat, misalnya ada sebuah himpunan seperti ini, ya. Himpunan ini misalnya adalah sebuah basis, ya. Ini basis untuk subruang dari R3. Nah, dalam himpunan ini terdapat vektor-vektor seperti ini, ya. Ini berbentuk berarti nanti akan menjadi vektor baris, ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, V1, V2, V3 ini kita gunakan sebagai vektor-vektor baris dari matriks A. Jadi kita membuat sebuah maaf ya. Oke, kita membuat sebuah matriks A, baris V1, V2, V3 itu diambil dari vektor-vektor pada S. Selanjutnya kita gunakan operasi baris elementer, kita gunakan eliminasi Gauss-Jordan untuk menemukan bentuk echelon baris reduksinya. Saya taruh di footnote, ya, tidak akan saya bahas panjang. Nah, sehingga didapatkan matriks B yang baris ekuivalen baris dengan A seperti ini. Maka sesuai dengan teorian tadi, baris-baris tak nol ini, ya, vektor baris tak nol ini merupakan basis, ya, untuk subruang dari R3 yang direntangkan oleh atau dibangun oleh S ini. Nah, kalau kita lihat lagi, jadi ini misalnya nama himpunannya adalah himpunan W, maka W ini merupakan basis, ya, dari kalau kita lihat tadi untuk sebuah subruang R3. Ya. Nah, dia merupakan kalau kita lihat W adalah basis dari A, dengan demikian W ini komponen W1, W2 ini membentuk sebuah basis untuk subruang yang direntangkan oleh S ini, ya. Jadi dari sebuah basis ini S ini merentang sebuah subruang. Nah, basis untuk subruang yang direntangkan oleh S ini adalah di sini adalah himpunan W. Oke. Nah, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Akan saya lanjutkan dengan video saya yang selanjutnya tentang ruang kolom, supaya video ini tidak terlalu panjang. Sampai jumpa di video tentang ruang kolom. Terima kasih.